Kita ke sorotan berikutnya, saudara. Keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon satu persatu mulai buka suara. Wulan, adik kandung salah satu terpidana Hadi Saputra, menyebut bahwa saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki, Hadi Saputra dan terpidana lain tengah berada di rumah ketua RT. Wulan mengungkapkan peristiwa penangkapan hingga hukuman yang dijatuhkan terhadap Hadi sangat memukul pihak keluarga. Keluarga merasa sangat jatuh dan kehilangan lantaran Hadi Saputra adalah tulang punggung keluarga. Wulan menceritakan Hadi Saputra bersama sejumlah terpidana lainnya sedang menginap di rumah RT Pasren pada 27 Agustus 2016 silam. Mereka main gitar, tidur, hingga bangun pagi di rumah RT Pasren. Wulan pun yakin kakaknya bukan bagian dari geng motor dan tidak bersalah atas kasus pembunuhan Vina dan Eki. Tiga anak-anakku pas malam minggu tuh ada di situ, malah dia sempat berhenti sebentar, maksudnya itu tuh terus berhenti, terus ada Supriyanto yang masih, maksudnya dia belum tidur tuh Supriyanto, terus berhenti sebentar, terus dia langsung pulang. Itu doang, maksudnya sih pas malam minggu ya ada di rumah Pak RT tidur. Sampai pagi itu? Sampai pagi. Ya harapannya mah kan orang nggak salah ya Pak ya. Ya harapannya ya minta dibebasin. Kesaksian keluarga bahwa 5 terpidana berada di rumah RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki 2016 silam juga diyakini oleh saksi yang merupakan teman para terpidana, salah satunya Teguh. Saat bertemu Ketum Peradi Oto Hasibuan, Teguh bilang ia sempat mendapat intimidasi untuk mengubah keterangan. Kini ia ingin menyampaikan keterangan benar jika para terpidana tidur bersama di rumah RT saat malam kejadian. Apa yang kumpul di rumah Bu Neneng, terus di rumah Adi, terus tidur ke rumah Pak RT. Artinya kamu tidur di rumah Pak RT pada tanggal 27 Agustus? Iya. Jam berapa lebih kurang? Kalau nggak salah sekitar jam 10 tidur di rumah Pak RT. Waktu di rumah Pak RT, kamu melihat nggak 5 orang terdakwa ini? Ada. Ada di situ. Siapa aja yang ada di situ? Eka, Jaya, Hadi, Supri, Eko. Saudara, ibu salah satu terpidana Hadi Saputra menangis kala bertemu Ketum Peradi Oto Hasibuan saat menceritakan jika anaknya tak bersalah di kasus pembunuhan Vina. Mau nikah 2 minggu lagi. Oh gitu ya. Ibu Hadi Saputra, Tumaina, menangis kala menceritakan jika anaknya tengah mempersiapkan pernikahan saat dituduh terlibat kasus pembunuhan Vina dan Eki. Padahal dirinya yakin jika anaknya berada di rumah Pak RT saat peristiwa pembunuhan Vina dan Eki terjadi. Ya anak-anak tuh nggak melakuin Pak. Dari mana tahu nggak melakukan? Itu anaknya waktu itu betul-betul sama dengan di rumah warung Bu Neneng ya? Iya, kumpul di Bu Neneng, terus ke Hadi, Terus? ke rumahnya Pak Pasren, RT. Oh, Ya, gitu. itu ibu dapat ceritanya dari siapa? Ya saya sendiri. Iya, artinya yang bercerita sama ibu itu siapa? Anaknya ibu atau siapa? Iya, si Hadi. Hadinya ngomong begitu. Ibu sendiri yakin nggak bahwa anaknya nggak bersama? Ya yakin Pak, anak saya tuh mau nikah Pak. Hah? Mau nikah 2 minggu lagi gitu. Oh gitu ya. RT katanya. Tanggal berapa itu katanya? Malam minggu. Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu 2016. Ibu terpidana ya? lainnya juga tak kuasa menahan Dia cerita juga tangis nggak bahwa kala mereka bercerita bersama-sama soal nasib anaknya yang dituduh terlibat pembunuhan Vina dan Eki. Ibunda Eka Sandi sedih mengingat peristiwa 2016 silam. Kala itu Eka Sandi terpaksa mengakui membunuh Vina agar adiknya bisa dibebaskan. Eka Sandi divonis penjara seumur hidup. Paginya tuh saya tanya, kamu dari mana? Tidur di Bapak RT katanya. Udah gitu aja. Tanggal berapa itu katanya?
malam minggu. Malam minggu, tanggal 27 Agustus itu, Iya. 2016 ya. Dia cerita juga Kak bahwa mereka bersama-sama Iya. ke rumahnya Warung Ning, gitu ya. Ibu juga yakin ya Enggak. bahwa anaknya bersalah ya. Jadi apa yang ibu rasakan selama ini, kan dia udah penjara sekian tahun gitu. Apa? Kenapa dia mengaku pada waktu itu? Ya kan dia ngebelain adiknya. Hah? Adiknya nih disiksa. Bagaimana ceritanya? Ngebelain adiknya biar keluar. Kan 2 anak saya. Siapa satu lagi? Renaldi. Kenaldi. Terus? Dia bisa keluar karena dia nggak ngaku terus. Jadi gimana katanya? Supaya Renaldi tidak ikut keluar, terus? Kakaknya tuh mengakui. Tapi itu tuh apa sih? Mike. Petunjuknya Jaya. Petunjuknya apa sih? Sudirman. Sudirman. Dan saudara memantau bagaimana perkembangan terkini kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Muhammad Syahri Romdon. Selamat malam, Arai. Bagaimana soal rencana tes kebohongan terhadap Peggy Setiawan? Ya baik Jihan dan saudara, selamat malam. Sampai saat ini pihak kepolisian utamanya Dirkrimum Polda Jawa Barat masih terus melakukan beberapa tahapan penyidikan dalam kasus Vina dan Eki. Rencananya dari pihak kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM menyampaikan kepada kami bahwa besok hari Rabu, tepatnya di tanggal 12, Polda Jawa Barat akan melakukan tes poligraf atau deteksi kebohongan terhadap Peggy Setiawan di Polda Jawa Barat. Sebelumnya memang telah dilakukan tes psikologi oleh Peggy Setiawan di hari Sabtu dan hari Minggu kemarin. Dan sedikit mengulas pertanyaan dan pernyataan maksud kami dari Tony RM bahwa tes psikologi kemarin berisikan tentang 3 hal, yakni kognitif, afektif, dan juga emosional dari Peggy Setiawan, di mana pihak penyidik ingin memastikan bagaimana potensi Peggy Setiawan pada saat diberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan psikologi. Jihan. Ya, lalu bagaimana dengan upaya hukum keluarga terpidana untuk membantah kalau Peggy terlibat dalam kasus pembunuhan Vina? Arai. Banyak sekali yang telah dilakukan oleh kuasa hukum Peggy Setiawan dari sejak beberapa pekan lalu. Kami melakukan peliputannya dan juga melaporkan kepada Anda, saudara, bahwa banyak beberapa rekan-rekan Peggy Setiawan yang berada di Bandung pada saat itu sebagai kuli bangunan meyakinkan dan memastikan bahwa Peggy Setiawan tidak berada di Cirebon, yakni berada di Bandung sedang melakukan proses pembangunan salah satu warga di Bandung, dan itu diyakini oleh para rekan kerja Peggy Setiawan. Bahkan ayah kandung Peggy Setiawan, Rudi, juga memiliki bukti secara tertulis bahwa Peggy Setiawan berada di Bandung dan menerima gaji di 1 hari sebelum tanggal 27, yakni 26 Mei 2016 hingga tanggal 2 September 2016. Tidak hanya Peggy Setiawan, Jihan, beberapa saksi-saksi yang saat ini juga sudah mulai bermunculan membuka suara mereka. Dari yang paling pertama adalah Saka Tatal, terpidana yang telah dinyatakan bebas pada bulan April 2020, beberapa pekan lalu mulai menyatakan bahwa dirinya tidak bersalah. Kemudian pengakuan pada saat itu sedang tanda kutip dalam kondisi tekanan menurut versi Saka Tatal. Kemudian juga beberapa pihak keluarga yang juga 7 terpidana semuanya menyatakan bahwa mereka berada dalam tekanan. Bahkan beberapa hari lalu kami melakukan peliputan juga, Jihan, ada satu saksi yang merupakan teman dari Eki dan juga Vina atas nama Liga Akbar juga menyatakan hal demikian, bahwa keterangan BAP yang dulu dilakukan di Polres Cirebon Kota bersama beberapa saksi lainnya, maksud kami beberapa yang berada di hadapan penyidik, itu juga berada dalam tekanan. Artinya sampai saat ini proses pencarian fakta, kebenaran untuk mengungkap benang kusut ini dan bahkan untuk membuat terang benderang terus diupayakan oleh seluruh pihak untuk memastikan bahwa keadilan bagi keluarga Vina dan juga Eki sebagai korban dapat terwujud. Juga demikian para terpidana yang juga mengatakan bahwa mereka merupakan korban salah tangkap dan juga masih terus memberikan kesaksian-kesaksiannya, dan terutama Peggy Setiawan yang saat ini juga masih terus menjalani beberapa pemeriksaan.
terinfo baru bahwa tadi sore kami dapat dari kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, menyatakan bahwa tidak hanya Peggy Setiawan yang informasinya akan dilakukan tes psikologi, namun juga pihak keluarga utamanya Kartini, ibu kandung Peggy, juga informasinya Jihan akan dimintai atau dilakukan tes psikologi. Tentu pihak kuasa hukum akan mendampingi dan akan memberikan support bagaimana proses ini dapat berjalan yang adil dan juga benar untuk mengungkap kebenaran kasus Vina dan Eki yang 8 tahun silam terjadi dan sampai saat ini belum juga tuntas. Jihan. Baik, terima kasih atas laporan Anda jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.